wabarakatuh. Bila mana insya Allah kita menerima mandat dari rakyat Indonesia, kita pun akan mengajak semua kekuatan bersama-sama berbakti kepada rakyat Indonesia dan negara Indonesia. Yang mau tetap beroposisi, kita butuh juga oposisi, tidak ada masalah. Tetapi oposisi yang cinta tanah air, oposisi yang bersama-sama mengoreksi, mengkritisi, tetapi cinta tanah air, cinta bangsa dan rakyat Indonesia. Posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikap. PDI Perjuangan berpeluang besar menjadi partai oposisi jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pemenangan Pilpres 2024. Bak kawan jadi lawan, Gibran yang merupakan mantan kader PDIP nantinya akan menjadi musuh bagi partai berlambang banteng itu. Presiden Jokowi pun angkat bicara, dan lagi-lagi Jokowi mengambil jalan aman untuk mengomentari hal tersebut. Menurut mantan wali kota Solo itu, hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada pengurus partai. Ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Wacana PDI Perjuangan menjadi oposisi Prabowo Gibran mengemuka setelah hasil quick count atau hitung cepat memperlihatkan pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu unggul atas lawan-lawannya. Sebagaimana diketahui, PDI Perjuangan berpisah jalan dengan Jokowi dalam pemilihan presiden 2024. PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sementara Jokowi menyokong anaknya Gibran yang berpasangan dengan Prabowo. PDIP Perjuangan kemudian memberikan sinyal partainya akan menjadi oposisi. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, partainya berpengalaman 10 tahun berada di luar pemerintahan. PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Kendati berada di luar pemerintahan, Hasto mengatakan partainya saat itu mendukung kebijakan-kebijakan yang pro rakyat sekaligus membangun kemampuan bangsa ini secara agregat dan secara kolektif untuk kemajuan. Namun demikian, dia mengatakan kalau saat ini sikap PDI Perjuangan belum ditentukan. Sebab PDI Perjuangan masih mencermati seluruh proses rekapitulasi perhitungan suara dari KPU. Perjanjian batu tulis kembali viral dan ramai dikenang jelang Pilpres 2024. Perjanjian batu tulis ini ditandatangani oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada 2009. Pada perjanjian batu tulis, PDIP mengusung Megawati sebagai Capres 2009 dan Prabowo sebagai Cawapresnya. Namun, ada poin yang belum tuntas atau diingkari dalam perjanjian tersebut, di mana pada poin ke-7, Megawati berjanji akan mendukung Prabowo sebagai Capres 2014. Namun, jelang pemilu 2014, Prabowo mengungkit perjanjian batu tulis 2009 karena merasa dikhianati,
karena saat itu PDIP justru mengusung Jokowi untuk melawan Prabowo. Pada pemilu 2019, PDIP lagi-lagi mengusung Jokowi sebagai capres mereka. Perjanjian ini juga semakin sulit terwujud, lantaran pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Pada Pilpres 2024, Prabowo disebut ditawari sebagai cawapres Ganjar Pranowo, namun ia menolak karena Partai Gerindra menginginkan Prabowo yang maju sebagai capres. Isi perjanjian batu tulis ini kemudian ramai dikenang publik, mengingat lagi-lagi Prabowo juga maju sebagai bakal capres, yang tentu akan menjadi lawan berat Ganjar Pranowo. Nah, kalau Anda di pihak saya, kira-kira kalau Anda manusia dan Anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Ya Anda menilai saja gitu. Saya sudah minta ya cukup lama lah, beberapa bulan gitu. Saya tidak mengerti apa salah saya, karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita, ya jadi itu.